Assalamualaikum Sobat Historia. Kali ini Historia akan membahas tentang asal-usul berdirinya Kabupaten Pacitan, tapi sebelum ke pembahasan jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Oke, langsung saja ke pembahasan. Asal-usul berdirinya Kabupaten Pacitan, dimulai pada zaman prasejarah. Pacitan zaman prasejarah berbagai temuan arkeologi menunjukkan bahwa ternyata Pacitan sudah dihuni pada masa-masa prasejarah. Benda-benda yang ditemukan tersebut diduga merupakan alat-alat kerja tingkat sederhana zaman prasejarah yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makan. Dikenalnya Pacitan sebagai situs arkeologi dimulai sekitar tahun 1935 saat Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, seorang paleontologi dan geologi dari Jerman serta MWF. Tuedi menemukan situs Kali Baksoka di Kecamatan Punung. Situs ini merupakan bengkel manusia purba terbesar dari kebudayaan Paleolitik atau lebih dikenal sebagai budaya Pacitanian. Selanjutnya ditemukan kurang lebih 261 lokasi situs prasejarah dengan 3.000 temuan artefak. Temuan artefak di Pacitan ada berbagai macam diantaranya kapak perimbas yang mempunyai multifungsi, selain alat untuk mencari ubi juga untuk berburu. Dalam kegiatan berburu, terutama mulai pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut manusia juga menciptakan ujung anak panah dari batu. Temuan-temuan lainnya diantaranya adalah kapak genggam, kapak penetak, mata anak panah, serut, alat-alat dari tulang. Pernah ditemukan juga manik-manik sebagai sarana yang dipakai sebagai perhiasan dan juga biasanya dipakai sebagai bekal kubur. Manik-manik semacam ini mulai ada sejak masa bercocok tanam yang pada saat itu juga berkembang kebudayaan megaliticum, batu-batu seperti dolmen, kubur batu, dan sebagainya. Tidak hanya peralatan tetapi juga pernah ditemukan fosil manusia purba dari ras Australit yang hidup sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi. Ketika ditemukan, kerangka manusia purba berjenis kelamin perempuan itu dalam posisi terlipat menghadap dinding goa dan disangga beberapa batu. Di tangannya memegang peralatan dari batu. Satu lagi kerangka juga ditemukan tetapi rasnya berbeda, yaitu dari ras Mongoloid. Situs-situs ditemukannya artefak-artefak tersebut diantaranya adalah situs Kali Baksoka, Song Keplek, Song Terus, situs Sungai Banjar, Sungai Karasan, Sungai Jatigunung, Tulakan, Kedung Gamping, Mantren. Sejarah Pacitan umumnya ditulis berawal dari kedatangan Ki Buwana Keling, salah satu utusan Raja Brawijaya ke daerah di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, pada abad ke-12 Masehi. Menurut silsilah, asal-usul Ki Ageng Buwana Keling adalah putra Pejajaran yang dikawinkan dengan salah satu putri Brawijaya V yang bernama Putri Togati. Setelah menjadi menantu Majapahit maka Ki Ageng Buwana Keling mendapat hadiah tanah di pesisir selatan dan diharuskan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Pusat pemerintahan negeri Buwana Keling terletak kurang lebih 7 km dari ibu kota Pacitan sekarang, Jati Kecamatan Kebon Agung, yang disebut daerah Wengker Kidul atau daerah pesisir selatan. Ki Ageng Buwana Keling berputra tunggal bernama Raden Purbengkoro yang setelah tua bernama Ki Ageng Bana Keling. Keberadaan Ki Ageng Buwana Keling ini dikuatkan dengan prasasti Jawa kuno yang diduga dibuat pada abad 15 yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Buwono Keling merupakan penguasa di daerah Wengker Kidul. Prasasti Jawa kuno yang artinya, dahulu ada seorang pendekar bernama Buwono Keling yang telah mencapai kesempurnaan, dalam ilmu kebatinan dan kekebalan. Seorang guru di antara orang bijaksana dan beliau inilah yang menjadi perintis dan pemakrarsa daerah sekitarnya. Versi lain menyatakan bahwa Ki Ageng Buwono Keling ini adalah saudara seperguruan Ki Tunggul Wulung, salah seorang kepercayaan Prabu Brawijaya V. Ceritanya dimulai pada saat menjelang kemunduran kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima yang menikah dengan puteri dari China. Dalam kepercayaan kala itu siapa saja wangsa Jawa yang menikahi puteri China dia akan mengalami kekalahan dalam segala hal. Prabu Brawijaya kelima menyadari hal tersebut, beliau kemudian menyiapkan seseorang untuk berjaga-jaga bila huru-hara benar-benar terjadi. Seseorang yang dipersiapkan tersebut ialah Ki Tunggul Wulung. Brawijaya V menyuruh Ki Tunggul Wulung untuk bersemedi di Gunung Lawu, selanjutnya ke Gunung Limo. Di saat itulah agama Islam masuk ke tanah Jawa lewat daerah pesisir utara Pulau Jawa. Karena tidak ingin masuk Islam ketiga saudara Ki Tunggul Wulung yaitu Ki Brayut, Ki Buwono Keling dan Ki Tioso, mereka berempat bukan saudara kandung melainkan saudara satu perguruan, melarikan diri ke daerah selatan sesuai dengan petunjuk gurunya. Berjalanlah selama 40 hari dan setelah mencapai tempat yang tinggi lihatlah ke arah bawah bila kalian melihat tempat yang datar, tempat itulah yang dinamakan, Alas Wengker Kidul.
Sesampainya di Wengker Kidul perjalanan mereka dibagi menjadi tiga yaitu, Ki Buwono Keling lewat sebelah utara, Ki Tioso lewat pesisir selatan dan Ki Brayut lewat tengah hutan. Saat kemudian Majapahit benar-benar mengalami huru-hara besar dan Ki Tunggul Wulung turun gunung, ternyata beliau tidak bisa memadamkan huru-hara tersebut. Kemudian Ki Tunggul Wulung memutuskan untuk mencari ketiga saudara seperguruannya, dengan meminta petunjuk dari sang guru, namun sang guru dalam keadaan kritis dan dalam hembusan nafas terakhirnya, ia berpesan untuk menggali makam dengan tongkatnya. Setelah peristiwa tersebut Ki Tunggul Wulung mencari ketiga saudaranya dan sampailah di tempat yang dinamakan Astono Gentong. Dari situ ia melihat gunung yang berjajar 4 kelak terkenal dengan sebutan Gunung Limo, tetapi tidak terlihat sebagai 5 gunung bila dilihat dari Astono Gentong. Kemudian ia mempunyai firasat bila saudaranya berada di gugusan gunung tersebut, namun sesampainya di gunung tersebut ia tidak bertemu saudaranya. Dikisahkan bahwa akhirnya Kiai Tunggul Wulung membuka lahan atau babat alas di sekitar lereng Gunung Limo. Salah satu dari gugusan gunung yang berjumlah 5 merupakan tempat untuk bertapa atau bersemedi. Untuk mencapai lokasi pertapaan harus melewati banyak rintangan seperti tangga ondo rantai, selain itu kita harus menembus hutan lebat, tebing yang terjal serta seloma tangkep. Seloma tangkep adalah sebuah celah sempit di antara batu besar yang hanya cukup dilewati sebadan orang saja. Di pintu masuk seloma tangkep tersebut dipercaya apabila ada pengunjung yang berniat jahat maka ia tidak akan bisa melewatinya. Sementara itu bagi yang berniat baik untuk berkunjung ke pertapaan kendati ia berbadan besar maupun kecil akan bisa melewatinya. Berakhirnya masyarakat Wengker Kidul di bawah pemerintahan Ki Ageng Buwono-Keling di pesisir selatan terjadi setelah datangnya mubalih Islam dari Kerajaan Demak Bintara, yang dipimpin oleh Ki Ageng Petung Raden Jaka Delek atau Kiai Geseng, Ki Ageng Posong Raden Jaka Puring Mas atau Ki Ampok Boyo, dan sahabat mereka Syekh Maulana Maghribi, yang meminta Ki Ageng Buwono-Keling beserta semua rakyat di Wengker Selatan untuk mengikuti atau memeluk ajaran Islam. Namun setelah Ki Ageng Buwono-Keling menolak dengan keras dan tetap tidak menganut agama baru yaitu agama Islam, maka tanpa dapat dikendalikan lagi terjadilah peperangan antara kedua belah pihak. Peperangan antara penganut agama Hindu yang dipimpin oleh Ki Ageng Buwono-Keling dengan penganut agama Islam yang dipimpin oleh Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong dan Syekh Maulana Maghribi memakan waktu yang cukup lama, karena kedua belah pihak memang terdiri dari orang-orang sakti. Namun akhirnya dengan keuletan dan kepandaian serta kesaktian para mubalih tersebut, peperangan itu dapat dimenangkan Ki Ageng Petung dan pengikut-pengikutnya setelah dibantu oleh prajurit dari Adipati Ponorogo yang pada waktu itu bernama Raden Betoro Katong Putra Brawijaya V. Dalam legenda sering disebutkan bahwa Ki Ageng Buwono-Keling ini adalah seorang yang sakti mandraguna. Beliau tidak bisa mati meski dibunuh berkali-kali berkat ajian yang beliau miliki yakni Pancasona. Akhirnya ditemukan juga kelemahan beliau. Ki Ageng Buwono-Keling dibunuh kemudian dipotong menjadi 3 bagian kemudian jenazahnya dimakamkan di 3 lokasi yang berbeda di mana masing-masing dipisahkan oleh sungai. Berdirinya pondok pesantren Tremas sejak terbunuhnya Ki Ageng Buwono-Keling itulah maka daerah Wengker Kidul dapat dikuasai oleh Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong dan Syekh Maulana Maghribi, sehingga dengan mudah dapat menyiarkan agama Islam secara menyeluruh kepada rakyat sampai dengan wafatnya, dan kemudian dimakamkan di daerah Pacitan. Selanjutnya dari tahun ke tahun sampai Bupati Jagakaryai berkuasa tahun 1826, perkembangan agama Islam di Pacitan semakin maju dengan pesatnya. Bahkan 3 tahun kemudian putra dari Demang Semanten yang bernama Bagus Darso kelak berganti nama menjadi Kiai Haji Abdul Manan, kembali dari perantauannya mencari dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo di bawah asuhan Kiai Hasan Besari. Sekembalinya beliau dari pondok tersebut di bawah bimbingan ayahnya Raden Ngabehi Dipo Menggolo mulai mendirikan pondok di Desa Semanten, 2 km arah utara kota Pacitan. Setelah kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke daerah Tremas, Arjosari yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Tremas sekarang ini. Asal mula nama Pacitan berasal dari kata, Pacesak Pengetan, yang diberikan oleh Pangeran Mangkubumi saat menyingkir ke daerah Wengker Kidul karena terdesak musuh. Saat itu sedang terjadi perang gerilya tahun 1747 sampai tahun 1749 Perang Palihan Nagari, tahun 1746 sampai tahun 1755, melawan VOC Belanda. Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan, beliau disertai 12 orang pengikutnya mundur ke selatan sambil mencari dukungan untuk membantu perjuangan. Tanggal 25 Desember tahun 1749 rombongan tersebut lemah lunglai,
dan atas bantuan Setro Ketipo beliau diberi sebuah minuman yaitu buah pace yang telah direndam dengan legen buah kelapa, dan seketika itu juga kekuatan Pangeran Mangkubumi pulih kembali. Daerah itu diingat dengan Pace Sapengetan dan dalam pembicaraan keseharian sering disingkat dengan Pacetan lalu menjadilah sebuah nama Kabupaten Pacitan, Dr. Andes. Ronggo Saputro, 1980, setelah Pangeran Mangkubumi menjadi Hamenkubuwono I beliau memenuhi janjinya kepada para pengikutnya yang ketika itu ikut bergerilya. Setro Ketipo diangkat menjadi Bupati Pacitan kedua setelah sebelumnya dijabat oleh Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo. Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo sebelumnya diangkat juga oleh Pangeran Mangkubumi pada tanggal 17 Januari tahun 1750 setelah beliau banyak membantu Pangeran Mangkubumi ketika bergerilya di daerah Pacitan. Ketika itu Ngabehi Suromarto menjabat Demang Nanggungan dan ketika diangkat Bupati bergelar Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo. Nama-nama pejabat Bupati Pacitan tahun 1745 sampai tahun 1750, Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo. Tahun 1750 sampai tahun 1757, Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo. 1757, Raden Tumenggung Surjonegoro I. Tahun 1757 sampai tahun 1812, Setro Ketipo, 1812, Raden Tumenggung Setrowijojo II 3 bulan, Raden Mas Lancur. Tahun 1812 sampai tahun 1826, Jogokarjo I, Jayaniman. 1826, Jogonegoro, Mas Sumadiwiryo. Tahun 1826 sampai tahun 1850, Jogokarjo II, Mas Karyodipuro. Tahun 1850 sampai tahun 1864, Jogokarjo III, Mas Purbohadikaryo. Tahun 1866 sampai tahun 1879, Raden Adipati Martohadinegoro, Raden Mas Cokrodipuro. Tahun 1879 sampai tahun 1906, Raden Martohadiwinoto, Mas Ngabehi Martohadiwinata. Tahun 1906 sampai tahun 1933, Raden Adipati Harjo Cokronegoro I, Raden Cokrohadijoyo. Tahun 1933 sampai tahun 1937, kosong pemerintahan sehari-hari oleh Patih Raden Prawiro Hadiwiryo. Tahun 1937 sampai tahun 1942, Raden Surjo Hadijokro, Bupati terakhir masa pemerintahan Belanda. 1943, Sukardiman. Tahun 1944 sampai tahun 1945, Susanto Tirtoprojo. Tahun 1945 sampai tahun 1946, Raden Suwondo. Tahun 1946 sampai tahun 1948, Hutomo. Tahun 1948 sampai tahun 1950, Subekti Pusponoto. Tahun 1950 sampai tahun 1956, Raden Anggris Jududiprojo. Tahun 1956 sampai tahun 1960, Raden Sukijun Sastro Hadisewojo, Bupati, tahun 1957 sampai tahun 1958, Raden Broto Miseno, Kepala Daerah Swantara II, tahun 1958 sampai tahun 1960, Ali Murtatlo, Kepala Daerah. Tahun 1960 sampai tahun 1964, Raden Katamsi Pringgodikdo. Tahun 1964 sampai tahun 1969, Tejo Sumarta. Tahun 1969 sampai tahun 1980, Raden Mokusnan. Tahun 1980 sampai tahun 1985, Imam Hanafi. Tahun 1985 sampai tahun 1990, Haji Mohtar Abdul Qadir. Tahun 1990 sampai tahun 1995, Haji Sujito. Tahun 1995 sampai tahun 2000, Sucipto. HS8. Tahun 2000 sampai tahun 2005, Haji Sutrisno. Tahun 2005 sampai tahun 2010, Haji Sujono, meninggal sebelum selesai masa jabatan digantikan wakilnya, Haji Sudipjo yang memerintah 34 hari. Tahun 2011 sampai tahun 2021, Dr. Andes Haji Indartato, MM.
2021